kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersuka cita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu. Bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Amin. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pujian berita anugerah Allah bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih Yesus hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu
murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati, dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kini kami mengajak anak-anak sekolah minggu, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita, anak-anak, untuk didoakan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengirim anak-anak dan cucu-cucu kami untuk datang, beribadah, dan belajar di sekolah minggu ini, agar mereka dapat menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Pimpin dan berkati mereka ya Bapa. Pimpin dan berkati pula para kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka Kau berikan kemampuan untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, agar menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa,
kan memuji nama Tuhan yang esa. Jemaat, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Insinyur David A.R. Tobing MTH. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita memuji bersama-sama saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, untuk saatnya kami mendengarkan akan sabda-Mu. Sabda-Mu ya Bapa yang akan meneguhkan kami, untuk kami boleh menjadi pohon berkat, untuk kami boleh menjadi berkat
bagi sekitar dan sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Bungkus urapi hamba ya Tuhan, yang akan berkata-kata. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga setiap perkataan yang boleh keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini semuanya berasal dari kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami ini ya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ketiga terambil dari kitab Mazmur, Mazmur nomor 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoria bergantian, kami ayat yang ganjil dan jemaat sekalian ayat yang genap, seterusnya hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Senang berjumpa kembali dengan jemaat di GKUI Persekutuan di tempat ini. Kita sudah sering, jadi tidak lagi butuh perkenalan. Hanya salam dari istri kami terkasih. Biasanya rindu untuk juga ikut beribadah di tempat di mana sang suami membawakan firman Tuhan, tetapi kali ini izin karena anak dari abang kami dibaptis di gereja GKJ di dekat Pura. Jadi salam dari istri kami terkasih. Tema pada minggu hari ini sangat indah ya. Bagaimana kita diajak untuk menjadi pohon berkat. Menjadi pohon berkat. Mari kita awali dengan kisah tentang Mother Teresa atau Bunda Teresa. Kita semua mengenal Bunda Teresa yang terakhir dengan nama Andrzej Godse Bojahi pada tanggal 26 Agustus 1910 di Uskup pada masa dinasti Ustamia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama kota Skopje pada masa Yugoslavia dan Makedonia Utara, yang kemudian beliau dihormati sebagai Santa Teresa dari Kalkuta oleh Gereja Katolik. Ia adalah seorang biarawati Katolik dan misionaris India yang berdarah Albania. Dia memulai pekerjaan misionarisnya bersama-sama dengan orang miskin pada tanggal 8 Desember 1948, meninggalkan jubah tradisional Loretanya dengan sari katun sederhana berwarna putih yang dihiasi dengan pinggiran biru.
Bunda Teresia mengadopsi kewarganegaraan India, menghabiskan waktu beberapa bulan di Patna untuk menerima pelatihan di Rumah Sakit Keluarga Kudus dan kemudian memberanikan diri melayani di daerah kumuh. Ia mengawali sebuah sekolah di Kalkuta, kemudian ia segera membantu orang miskin dan kelaparan. Pada tahun 1949 ia bergabung dalam usaha dengan sekelompok perempuan muda dan meletakkan dasar menciptakan suatu komunitas religius untuk membantu orang-orang termiskin di antara kaum miskin. Selama lebih dari 47 tahun dia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, yang sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama ke seluruh dunia. Dan dia telah menjalankan 610 misi di 123 negara. Ada banyak tenaga yang sudah ikut bergabung dengan Bunda Teresia. Bunda Teresia meninggal di Kalkuta di India pada tanggal 5 September 1997 pada saat Bunda Teresia berumur 87 tahun. Dan setelah kematiannya ia diberi gelar Beata, kebahagiaan oleh Paus Yohanes Paulus II. Gelar ini diberikan kepada orang yang dianggap suci, orang yang telah bekerja sangat keras untuk kebaikan dan memiliki keistimewaan secara spiritual. Kisah Bunda Teresia ini merupakan suatu contoh bagaimana kita menjadi pohon berkat. Pohon berkat adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, dan berkembang, dan menghasilkan yang daripadanya memberikan kebaikan untuk sekitar dan sesamanya. Arti berkat di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dan ini mengartikan bahwa berkat adalah dalam skala luas, bukan berkat hanya di dalam pikiran sempit yang manusia buat. Berkat kadang-kadang hanya diimplikasikan kekayaan, harta, kesuksesan, materi, dan kemakmuran. Padahal berkat adalah karunia Tuhan yang memberikan kebaikan, artinya luas. Sesuatu yang dapat mendatangkan kesukacitaan itu sudah menjadi berkat. Kelepasan yang boleh didapat oleh sesama kita itu juga sudah menjadi berkat. Ketika kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera, itu juga sudah menjadi berkat. Jadi dengan apa yang kita miliki, kita sudah boleh menjadi berkat. Dengan diri kita, bibir mulut kita, telinga, kaki dan tangan kita, kita sudah boleh menjadi berkat. Dengan tangan dan kaki kita bisa menjadi berkat ketika kita berlari dan menolong orang yang butuh pertolongan. Dengan telinga kita boleh menjadi berkat ketika kita mendengarkan keluhan, kesedihan dari seseorang, pergumulan dari seseorang. Kemudian kita dengarkan dan kita berikan saja sedikit kata penghiburan, sudah menjadi berkat. Ketika bibir mulut kita mengucapkan pujian, senyuman, dan ketika kita mendoakan seseorang, kita sudah boleh menjadi berkat. Jadi berkat janganlah kita artikan di dalam arti sempit, harta, benda, kekayaan, ataupun kesuksesan. Tetapi berkat adalah sesuatu kebaikan yang boleh disediakan Tuhan untuk kita menjadi berkat. Dan refresh untuk kita semua, puji Tuhan di bulan Januari ini kalau kita sama-sama ingat di awal tahun, kita diajak untuk lebih taat dan lebih menjadi berkat. Di minggu kedua kemarin
kita dikuatkan bahwa ketaatan Abraham mendatangkan berkat untuk seluruh bangsa. Ketaatan merupakan kunci untuk kita mendapatkan berkat. Sama seperti apa yang kita baca di pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Dan ini biarlah merupakan semangat untuk kita. 1, 2, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menjadi pohon berkat yang tidak layu pada musimnya. Dia ada di tepi aliran air, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan di dalam konteks nats firman Tuhan yang kita boleh baca, kita mendapat 3 catatan yang diberikan oleh pemazmur untuk kita dapat menjadi pohon berkat. Yang pertama adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang kelima dan keenam, dilihat bagaimana orang yang menjadi pohon berkat adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dinyatakan di dalam firman, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ada 3 pokok untuk kita boleh menjadi pohon berkat. Kita tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Kalau kita perhatikan, ada tingkatan keintensan hubungan, dan juga tingkat kelakuan kejahatan manusia. Intensnya eratnya hubungan yaitu berjalan, berdiri, duduk. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi tidak mau menuruti jalan Tuhan. Kalau orang berdosa adalah orang yang memang yang sudah ingin hidup berdosa saja. Tidak apa-apa. Ini melanggar firman Tuhan, tidak apa-apa. Itu orang berdosa. Kalau pencemooh itu lebih tinggi lagi jahatnya, yaitu mereka yang melihat kita beribadah saja diejek, diumpat. Ada 3 tingkatan, fasik, berdosa, dan pencemooh, dan kita diharapkan tidak berjalan, berdiri, duduk. Nah, kalau duduk itu kita duduk kongko-kongko sama pencemooh, itu amat jangan kita lakukan. Kalau berjalan sedikit-sedikit bolehlah dengan orang fasik, tetapi hati-hati, jangan sampai sifat pengenalan Tuhannya tidak diikuti dengan sikapnya. Berdiri sedikit-sedikit dengan orang berdosa boleh, tetapi jangan juga kelamaan, karena itu suatu tingkatan. Ketika kita mau jalan bareng, kemudian berdiri ngobrol-ngobrol, kemudian duduk. Kemarin di dalam sermon para pelayan ya disampaikan juga bagaimana ketika orang ingin menjadi peminum ataupun orang ingin menjadi penjudi. Jadi mungkin awalnya ya jalan biasa aja, kemudian diri ngobrol-ngobrol, akhirnya duduk, udah dia jadi peminum, kemudian dia jadi penjudi. Dan yang dimaksudkan oleh pemazmur firman Tuhan adalah jauhilah kejahatan. Sama seperti di dalam doa Bapa kami, janganlah kita mendekatkan diri kepada pencobaan. Jauhilah akan kejahatan, orang fasik, orang berdosa, apalagi pencemooh.
Yang kedua, kita boleh menjadi pohon berkat adalah ketika kita suka akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Suka dan disebutkan merenungkannya. Artinya bukan hanya tahu firman ini tetapi merenungkan dan akhirnya mengaplikasikan, mengejawantahkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suka dan merenungkan menjadikan kita semakin mengenal Tuhan. Suka dan merenungkan Taurat Tuhan akhirnya membuat kita mengerti apa kehendak Tuhan, memahami apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, dan akhirnya kita lakukan dengan kita berbuat kasih, kita menjadi berkat. Yang ketiga adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran, yang menjalani kebenaran Taurat Tuhan yang disukai dan direnungkannya itu. Itulah orang yang akan Tuhan pakai menjadi pohon berkat. Dengan kita menjauhi kejahatan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang menjalankan kebenaran firman Tuhan, kita akhirnya akan menjadi pohon berkat. Sama seperti nats pembimbing yang kita boleh baca, bagaimana Tuhan Yesus rindu untuk kita bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik kita harus dirasakan oleh sekitar kita, oleh sesama kita. Dan akhirnya sesama kita, sekitar kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Pohon yang menjadi berkat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Jangan tunggu untuk kita punya dulu. Dari apa yang kita punya, apa yang kita ada, kita sudah dapat menjadi berkat untuk sesama dan sekitar kita. Ketika kita mendatangkan kebaikan untuk sesama kita, ketika kita mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan, damai sejahtera, ketenangan kepada sesama kita, kita sudah menjadi berkat untuk sesama kita. Sama seperti pohon, dengan hijau daunnya saja, ketika orang melihat suka hatinya, orang itu sudah berbahagia, pohon itu sudah menjadi berkat. Sama seperti ketika ranting dan banyak dahannya dipakai oleh sarang burung, pohon itu sudah menjadi berkat. Sama seperti ketika rimbun pohon itu digunakan orang untuk duduk tenang dan berteduh ketika hari panas, pohon itu sudah boleh menjadi berkat. Apalagi dari hasil buah-buahnya, pasti orang lain akan menikmati pohon berkat kita. Selamat menjadi pohon berkat. Akhir kata ada sedikit pantun dari kami. Buah tomat dibeli di pasar Keramat. Warnanya kemerahan, murah harganya. Wahai jemaat, selamat menjadi pohon berkat yang hadirkan kebaikan bagi sekitar dan sesamanya. Selamat menjadi pohon berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan, doa syukur dan juga doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi pohon berkat. Pohon berkat yang berkatnya dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pohon berkat dengan kami menjauhi kejahatan, menjauhi hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan,
kami datang dengan merindukan, menyukakan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan siang dan malam. Dan akhirnya kami dapat petunjuk untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk boleh menjadikan kami pohon berkat untuk sekitar dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin juga bersyafaat ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan Indonesia. Berkati ya Tuhan, berilah kedamaian di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan Indonesia dari paham radikalisme, terorisme. Biarlah kami dapat hidup saling menghargai, saling menghormati. Toleransi boleh ada satu dengan yang lain ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Berkati ya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Maju. Mereka yang Tuhan dudukan di lembaga-lembaga tinggi pemerintahan, yang duduk di TNI, di kepolisian, berkati sertai ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di pemimpin daerah, para gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, lurah, berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami, sertai ya Tuhan. Berikan hikmat, bijaksana yang daripada-Mu, berikan rasa takut akan Kau ya Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian di Indonesia secara khususnya. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu melewati tahun 2023 ini ya Tuhan. Berkati perekonomian Indonesia ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk kami boleh cakap menghadapi akan krisis di tahun-tahun ini ya Tuhan. Baik krisis energi, krisis pangan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati perekonomian Indonesia, biarlah lapangan pekerjaan boleh tetap terbuka ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang merindukan akan pekerjaan, boleh Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana alam di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat yang terdampak dan di dalam pemulihannya, baik secara mental maupun pemulihan di dalam infrastrukturnya. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kekasih kami yang terkena akan bencana, baik musibah banjir, longsor, gempa ya Tuhan. Beri penghiburan kepada mereka yang terkena ya Tuhan. Dan apa yang menjadi kebutuhan, biarlah juga Tuhan boleh cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKI Jemaat Persekutuan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengadakan, Tuhan juga yang akan menumbuh kembangkan gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Ibu Pendeta Riana sebagai gembala sidang, sertai berkati ya Tuhan. Demikian juga untuk keluarga, berkati dan sertai ya Tuhan. Sertai juga ya Tuhan seluruh majelis, seluruh pekerja gereja, berkati ya Tuhan. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk kami dapat memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat. Berkati ya Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Denny Nainggolan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rosani Harman. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ana Angkau, untuk Ibu Po Giok Hoa, untuk Bapak Penetua A.F. Bernat, untuk Saudara Orlando Lalamentik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan ya Tuhan, tangan Tuhan Yesus menjamah
memulihkan, memberi kesehatan kembali kepada Saudara Bapak Denny Nainggolan, kepada Ibu Rosani, kepada Ibu Ana Angkau, kepada Ibu Pogiok, kepada Bapak Penetua Ahe Bernat, dan juga kepada Saudara Orlando Lalamentik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk penginjilan. Berkati ya Tuhan para misionaris, apa yang boleh menjadi kebutuhannya biarlah juga Tuhan boleh berikan. Kami juga berdoa kepada sekolah-sekolah tinggi teologi ya, Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga lembaga-lembaga penginjilan lainnya. Berkati ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan biarlah juga Tuhan boleh lengkapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sinode GKOI. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Ronald Manalu dan juga seluruh jajaran Majelis Pekerja Sinode. Sertai berkati ya Tuhan, sertai di dalam program-programnya. Berkati ya Tuhan. Pakai ya Tuhan Sinode GKOI juga untuk pelebaran akan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan di GKOI Persekutuan ini. Berkati ya Tuhan, biarlah di antara kami, seluruh pelayan, pendeta, majelis, dan seluruh komisi, ada kesehatian, ada kekompakan bersama ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan untuk setiap program-program yang boleh ada di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat, orang per orang, keluarga per keluarga, di dalam pergumulannya. Berkati ya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang dikerjakan, berkatilah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam pergumulan jemaat-jemaat dan keluarga-keluarga. Berikan jalan keluar, solusi yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingat ya Tuhan untuk orang-orang tua kekasih kami yang sudah masuk ke dalam usia lanjut. Berkati ya Tuhan orang-orang tua kami. Berilah orang-orang tua kami ini tetap kesehatan, kebahagiaan yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Saudari Riani Jaja dan juga Bapak Hendriko Gultom yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada Saudara Riani, kepada Bapak Hendriko. Dan kami menyerahkan kembali Saudara Riani dan Bapak Hendriko di tahun mendatang. Juga berkat Tuhan boleh ada, memberkati di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam apa yang masih dicita-citakan oleh Saudari Riani dan juga Bapak Hendriko. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak kami, pemuda-pemudi, berkati sertai ya Tuhan di dalam pendidikan, dan juga untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, berkati ya Tuhan, sertai khususnya juga untuk anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan tetap menyertai, memberikan kepandaian, kepintaran, karena semuanya bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami semua rindu untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk lingkungan di mana jemaat Tuhan boleh berada di tempat ini. Berkati ya Tuhan untuk lingkungan kami, lingkungan di gereja kami, di RT 01 RW 06B ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami dapat memberikan dampak yang indah, yang baik untuk sekitar kami. Jadikan kami ya Tuhan lilin dan garam yang memberikan dampak yang baik untuk sekitar kami. Berkati ya Tuhan untuk lingkungan kami, berkati RT kami, berkati juga RW kami, sertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah minggu yang begitu indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan akan permohonan-permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan juga tahu masih banyak lagi yang boleh ada di dalam hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan Maha tahu.
Inilah permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan. Dan doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita memberikan persembahan ke depan dan dimulai dari baris paling kanan dan diikuti selanjutnya sambil memuji sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu. Demi kebesaran kerajaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami akan membacakan mengenai tambahan warta 15 Januari 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David A.R. Tobing yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Ibadah PW akan mulai dilaksanakan kembali hari Rabu 18 Januari 2023 pukul 10 di Gereja GKUI Jemaat Persekutuan. Kemudian untuk pemberitahuan bagi ketua atau pengurus setiap komisi diharapkan hadir pada pertemuan hari Minggu 29 Januari 2023 setelah ibadah perihal program kerja dan anggaran 2023. Ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan tanggal 29 Januari 2023 pukul 17 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk kotak persembahan bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan ke kotak di depan. Dan bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Kami persilahkan untuk jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pulanglah jemaat kekasih di dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Jadilah pohon berkat bagi sesama dan sekitar kita, dengan terus hidup berhubungan erat dengan Tuhan, menjauhi kejahatan, membaca firman Tuhan, dan berlaku benar. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk, untuk kiranya boleh bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jangan lelah bekerja
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.